Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindianto SPD, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2416753341. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Japirah Kota Bogor dan akan mengajarkan materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia untuk kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Sebelum kita belajar, Bapak mau ngecek dulu kerapian kalian. Boleh? Bapak dari semuanya. Semua pakai dasi? Pakai. Bagaimana dengan sabuknya pakai? Pakai. Tapi udah rapi, silakan belajar dulu. Oke, baik. Sambil duduk, boleh dilihat di bawah bangku kalian apakah ada sampah atau bekas jajan? Sudah bersih ya? Kalau sudah bersih, sudah rapi, berarti kita sudah siap untuk belajar. Oke? Baik. Sebelum kita belajar, Bapak mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua. Oke, Bapak absen dulu. Yang pertama, Nasta hadir. Rafli hadir. Azil, Hadir. Safira, Hadir. Kinan, Hadir. Aeronisa, Hadir. Sakila, Hadir. Sabrina, Hadir. Laila, Hadir. Salma, Hadir. Firda, Hadir. Excel, Zahra, Hadir. Pratina, Hadir. Aisyla, Farha, Hadir. Nia, Hadir. Ripania, Kori, Dawi. Hadir. Oke, masuk semua hari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Walaupun hari ini cuacanya sering hujan, tapi tetap jaga kesehatan itu nomor satu. Siapa? Baik, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dan kita mendapatkan berkahnya. Untuk kelas, boleh pimpin doa. Duduk siap. Siap. Doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu supaya kita tetap mencintai tanah air kita Indonesia. Boleh berdiri dulu, nah, silakan. Oke, ya. Kita nyanyikan lagu dulu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia.
baik. Kita mulai ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke, biar lebih semangat, coba kita mulai awali hari ini. Kita tepuk bersama, tepuk semangat terlebih dahulu. Mau? Mau. Oke, ababa dari bapak ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, coba kita sebelum belajar, bapak ingin tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Perubahan wujud. Oke, coba Nasda boleh belajar tentang apa nih? Perubahan wujud pada zat. Oke, ada yang bisa menyebutkan atau kita sama-sama menyebutkan apa perubahan wujud pada zat tersebut? Ada enam kalau nggak salah ya? Yang pertama ada Oke, ada enam ya? Nah, keenam materi yang dipelajari minggu kemarin itu erat kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kurang lebih ini materi yang kita bahas, di mana perubahan wujud zat itu meliputi 3 wujud. Yang pertama ada wujud zat padat, wujud zat cair, dan ada wujud zat gas. Nah, apa kaitannya? Yaitu kita hari ini akan belajar tentang perubahan Fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita memahami perbedaan di antara keduanya, kita lihat terlebih dahulu seperti apa sifat dari fisika dan seperti apa dari sifat kimia. Kita lihat, sifat fisika itu berkaitan dengan penampakan atau bentuk fisik. Kita bisa lihat secara langsung. Di antaranya melibatkan perubahan wujud zat, ada warna, ada barutan, daya hantar listrik dan juga kemagnetan. Sedangkan yang membedakan dengan sifat kimia yaitu sifat zat kimia itu berkaitan dengan perubahan kimia pada zat tersebut, di mana mencakup sifat kimia itu mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak, mudah membusuk dan juga beracun. Itu sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, biar lebih paham atau bapak ingin tes dulu deh kemampuan kalian. Kira-kira sudah bisa atau tidak membedakan mana fisika dan kimia? Coba perhatikan gambar di depan. Nah, gambar yang di depan itu ada gambar apa saja nak? Gambar yang pertama ada apa? Kertas yang dipotong menjadi kecil-kecil. Itu gambar pertama. Gambar yang kedua apa? Kertas yang dibakar menjadi abu. Oke, gambar yang dibakar menjadi Abu. Kira-kira dari gambar di depan, dari gambar pertama dulu deh. Apa yang terjadi pada gambar pertama? Ada yang mau menyebutkan? Boleh Ratina, silakan. Yang pertama, Iya. kertasnya terbagi beberapa bagian yang kecil. Oke, menjadi lebih kecil ya. Oke, lalu Yang kedua, jumlahnya bertambah. jumlahnya bertambah, jadi lebih banyak ya. Yang ketiga, perubahan Ukurannya menjadi yang lebih kecil. kecil. Kira-kira menurut Tina perubahan fisika atau kimia? Fisika. Oke, tapi masih ragu-ragu ya, nggak apa-apa, nanti kita perdalam dulu aja. Nggak apa-apa, boleh duduk lagi Ratina. Beri tepuk tangan dulu. Oke, ya. Yang berikutnya, gambar kedua, ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa yang terjadi? Oke, silakan. Nak. Gambar kedua, kertasnya menjadi abu, kemudian muncul api dan asap. Ada api, ada asap, berubah menjadi Abu. abu. Kira-kira perubahan apa kira-kira? Kimia. Kimia, betul? Kayaknya masih ragu-ragu, tapi bertepuk tangan dulu buat kalian. Oke, nah tadi bapak udah tanya nih 2 orang dan masih ragu dalam menyelesaikan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan Kimia. Tidak apa-apa, ini masih awal ya. Nanti kenapa bapak membiarkan seperti ini? Karena nanti kalian bapak
ajak supaya kalian mengeksplor sendiri kira-kira mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan Kimia. Jadi santai aja ya. Ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Di mana kegiatan pembelajaran hari ini adalah kalian akan Bapak ajak untuk menjadi seorang dokter cilik, di mana akan melakukan kegiatan percobaan, diskusi kelompok dan juga presentasi. Gimana? Mau nggak? Jadi dokter cilik? Oke, kalau mau kita pahami dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dari pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan hasil pengamatan eksperimen. Nanti dibedakan. Oh, kalau ada peristiwa seperti ini fisika, ada seperti peristiwa B berarti kimia. Nanti kalian belajar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan hasil eksperimen. Oh, kelihatan dari ciri-ciri bentuk, fisik, warna, bau, kecium, fisika. Ada perubahan terjadi apapun itu, berarti itu kimia. Nanti kalian pahami sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari percobaan eksperimen yang telah dilakukan. Berarti kalau seperti ini, nanti di akhir akan ada apa? Presentasi. Nanti dipilih. Oke, nanti dipilih. Baik. Untuk itu kita sudah sampai di tujuan. Tadi kan masih ada ragu-ragu ya. Coba deh, ada Bapak tayangkan tayangan video. Kalian simak baik-baik. Nanti Bapak akan tanyakan siapa yang mau menjawab. Mana yang termasuk peristiwa fisika tuh yang kayak gimana? Mana yang termasuk kimia itu yang seperti apa? Baik, siap? Siap. Oke, kalau gitu silakan perhatikan videonya. Itu Bapak ada namanya
Udah selesai ya? Oke, gimana tayangannya? Bagus? Udah bisa tangkap apa yang terjadi? Mana yang fisika, mana yang kimia? Oke, coba deh Bapak tanya dulu boleh ya? Dari tayangan video ini, mana yang termasuk perubahan fisika? Angkat tangan siapa mau? Yang fisika, perubahan fisika? Ayo, ajarnya boleh? Silakan. 1. Merobek kertas foto. Yang merubah kertas foto tadi ya, yang ada tikusnya itu ya? Ya. Oke, fisika katanya. Oke, terus? 2. Pasir hancur menjadi pasir. Oke, apa lagi? 3. Salju berubah menjadi air. Boleh. Apa 4. lagi? Air menjadi uap. Ada kedua. 5. Piring pecah. Piring pecah. Itu fisika. Yakin? Kita nanti buktikan lagi ya. Oke, selanjutnya dari video ini mana yang termasuk perubahan kimia? Ada yang mau? Boleh, silakan Rafli. Pertama ada kayu yang berubah menjadi arang. Kayu berubah jadi arang. Ya. Yang kedua ada mobil yang berkarat. Yang ketiga ada korek api yang terbakar. Udah, Sudah. ada 3. Oke, yakin itu kimia? Oke, silakan mulai duduk dulu. Tepuk tangan buat berdua. Oke, kayaknya kita harus praktikum. Soalnya tadi masih banyak yang ragu-ragu sama jawabannya ya. Oke, sebelum ke praktikum, Bapak di sini udah bagi beberapa kelompok. Bapak bagi ke dalam 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, untuk kelompok 1 nanti berada di sebelah kanan Bapak di depan, kelompok 2 di sebelah kiri Bapak di depan juga, kelompok 3 di sebelah di belakang kelompok 1 dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Nah, baik, untuk kelompok 1 itu ada Ririn, Salma, Laila, Firda, dan Rafli. Kelompok 2 Sapira, Kinan, Sakila, Ica, dan Excel. Kelompok 3 Revina, Zahra, Aisila, Nia, dan juga Najrin. Dan yang kelompok 4 ada Paka, Ripanya, Kori, Dewi, dan Nasta. Baik, silakan boleh berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tidak diberisik ya. Hanya bangkunya saja tempat gaya yang tidak.
Bagaimana? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak di sini punya LKPD. LKPD-nya sesuai dengan alat-alat yang sudah minggu kemarin Bapak sampaikan ke kalian. Oke, sebelum kita ke praktek, boleh dikeluarkan dulu alat dan bahannya di atas meja kalian. Dikeluarkan dulu ya, silakan. Ya, boleh dikeluarkan semua. Baik, sambil Bapak bagikan LKPD-nya ya. Silakan bagi ya. Sambil dilihat, silakan kalian boleh baca-baca. Bapak akan sampaikan prosedur kegiatan praktek hari ini, ya. Karena ada beberapa praktek yang akan sedikit berbahaya, jadi perlu adanya arahan supaya menghindari terjadinya hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Nah, yang ada di LKPD-nya di halaman depan boleh kalian lihat sendiri secara berkelompok. Itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disampaikan juga. Nah, latar belakangnya itu kalian bisa baca di mana kita lebih memahami apa itu perubahan fisika dan kimia yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk alat dan bahannya, coba kita cek bareng-bareng. Untuk sendok ada semua? Ada. Gelas? Ada. Korek api? Ada. Gunting? Ada. Botol? Ada. Lilin? Ada. Alat tulis? Ada. Oke ya. Untuk bahannya, kertas ada? Ada. Oke, air? Ada. Gula? Es batu, air aja ya. Di sini kita ganti air. Cuka ada? Ada. Soda kue? Ada. Balon? Ada. Tepung? Ada. Betadin? Ada. Oke. Di halaman kedua di belakangnya boleh kalian baca. Ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Ada 7, ya. Ada 7 kegiatan. Yang pertama itu memasukkan soda kue ke dalam balon, kemudian masukkan cuka ke dalam botol. Tutup botol dengan balon yang berisi soda kue. Berdirikan balon tersebut hingga semua kue masuk ke dalam balon. Nah, ketujuh kegiatan ini silakan kalian lakukan secara berurutan. Ya, boleh dipahami masing-masing. Kalau masih bingung nanti selama pengerjaan boleh tanyakan ke Bapak. Nah, hasil yang kalian peroleh selama pengamatan atau praktikum berikutnya di halaman ketiga. Itu ada bahan bacaan, ya, bahan bacaan, bahan untuk kalian boleh baca terkait materi hari ini. Hal ini akan menjawab apa yang ada di halaman keempat, yaitu tentang tabel hasil pengamatan. Apa yang kalian dapatkan di dalam kegiatan hari ini silakan kalian cantumkan semuanya di dalam tabel pengamatan. Ya, baik, sudah siap? Kalau sudah siap, silakan langsung mulai prakteknya. Hasilnya catat di LKPD. Gimana ini? Ada kenalan? Silakan. Hitungnya kalau bisa 1 sendok aja. Atau mau 2 sendok pun mas. Bukannya boleh sampai ada tekanan. Ya. Nanti jangan lupa hasil dari praktek kalian kan ada datanya ya, ditulis di tabel. Nanti pada saat presentasi kalian sudah pusing deh. Boleh lebih banyak lagi nggak apa-apa. Jangan ragu-ragu ya, nggak apa-apa. Oh ya,
Kalau misalkan ada teman kalian yang kelompok lain yang masih ada kekurangan bahan, boleh nanti dibantu sama temennya. Ya, silakan lanjutkan. Di mana ini kelompoknya? Masukkan itu. Ini perintahnya itu apa? Boleh baca belum? Dah. Masukkannya itu dulu ke dalam balon, boleh. Terus apa lagi? Kamu juga ikut bantu aja sambil nanti biar cepat, ya. Setengahnya aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Semua kegiatan praktek sudah ada di di kegiatan ke-1 sampai ke-7. Jadi kalau kalian kebingungan boleh dibaca kembali, ya. Kenapa? Kalau bisa 1 sendok penuh nggak apa-apa atau 2 sendok penuh, ya. Sambil dilihat. Langsung aja nggak apa-apa. Ya. Tetap jaga keselamatan ya. Bapak lebih khawatir ketika nanti kalian di pengerjaan kalian membakar kertas. Nanti sisa pembakarannya taruh di atas gelas wadah kaca tadi, ya, supaya tidak kemana-mana apinya. Kalau kalian ragu, boleh banyak, boleh sedikit, seingin kalian saja. 2 sendok gula, 3 sendok gula. Ya. Sahabat ini. Boleh? Silakan. Langsung diberdiri. Itu sudah cukup segitu? Kayaknya kalau Bapak boleh tambah lagi kayak ini. Ya. Nanti tambahin lagi tugas sama sudahnya. Kalau misalkan dirasa kalian sudah, sambil dipegang nak, dirasakan di baik di balon ataupun di botolnya, bagaimana reaksinya. Kalian boleh pegang-pegang semua, tapi kalau nanti lilin jangan sampai disentuh ya, nanti kebakar kulit. Boleh 2 sendok tidak apa. Oke, kegiatan praktek ada 7 ya. Jadi silakan boleh bergantian dengan kelompok yang lainnya juga, saling bantu ya. Oke, untuk waktu pengerjaannya di sini Bapak berikan waktu 15 menit. Ya, silakan. Sambil yang lain nggak apa-apa. Kalau misalkan kelompok yang lain mau percobaan yang satu-satu. Ya. Oke. Sepertinya kelompok lain untuk boleh silakan. Boleh silakan diberdirikan. Ikutin sesuai dengan ya. Ikutin. Sudah? Ini baiknya. Ini boleh. Oke, ini percobaan ini gimana? Oh itu kecil. Nah, datanya kamu tulis aja. Kenapa bisa kecil? Kenapa nggak bisa gede? Itu semua data kamu yang tulis di dalam tabel pengamatan. Jangan lupa catat. Lilinnya mana? Kita nyalakan ya. Oh ini. Miringkan. Miringkan. Ini mana? Ya sambil dipegang, udah dapat hasilnya? Kalau sudah, jangan lupa datanya dicatat di tabel pengamatan ya. Kalau sudah kegiatan yang pertama selesai, lakukan kegiatan kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Kalau Bapak nyalakan ini. Nanti apinya taruh di bawah ya. Ya.
Dipikir aja kalau enggak. Ya di situ dulu. Hati-hati ya dalam membakar. Ya, silakan. Kalau sudah kegiatan pertama, lanjutkan kegiatan kedua sampai ke 7. Hati-hati ya. Oh ya, kalau kalian melanjutkan di kegiatan membakar kertas, hati-hati ya. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Kalau bisa kertasnya nanti dilipat 2. Panjang nggak apa-apa. Namanya saling bantu ya, namanya saling bantu satu sama lain. Ya. Gimana? Ada perubahan apa aja yang terjadi? Ayo Bapak bilang hati-hati ya. Tetap jaga keselamatan ya. Jangan lakukan kegiatan di luar dari apa yang sudah Bapak perintahkan. Hati-hati. Kenapa? Oh, kalian. Udah dapat hasilnya dari ini? Belum dapat. Belum terlihat. Oh itu sudah. Nanti lanjut kegiatan yang kedua. Udah. Ini bau apa? Ada aroma baunya ya. Wangi gitu. Ini banyak ya. Nanti gosong nanti. Oke, sambil yang lain, kalau kegiatan yang berikutnya boleh dilakukan. Di kegiatan nomor yang berikutnya, kalau bisa sambil dilakukan boleh. Ya. Oke, nah kegiatan keempat masih bisa dilakukan berdua atau di sambil bagi-bagi. Ya. Praktikum keempat masih bisa dilakukan. Ya. Boleh sambil melakukan kegiatan yang besar ya. Jadi sambil bagi-bagi dengan boleh taruh apa? Ya itu datanya bagaimana yang didapat, apa perubahan yang terjadi itu datanya asalnya ya. Aduh. Dan jangan lupa kalau biar tidak satu-satu kegiatan yang berikutnya 4, 5, 6 itu kita buat kalau kegiatan yang berkali sudah selesai berarti nanti tinggal 5 menit. Maka misalkan mau gabung dengan kegiatan yang lain seperti yang ya, jadi boleh cepat gitu ya. Gimana? Itu kegiatan berapa? 3. Oh, ketiga. Cair ya. Boleh, silakan. Yang kalau satu nomor ini silakan. Ada yang belum Pak. Oh, mulai dulu nanti baru mulai hitung tadi. Mau cobain? Manis. Ya. Beres. Datanya dicatat. Tadi reaksi apa aja yang terjadi? Kenapa bisa jadi dari semulanya patah, putih, kan jadi gini? Kira-kira proses kakinya catat itu.
Sambil dicatat, sambil menikmati. Oh iya, kalau mau menikmati hasil kalian kayak kelompok 4 boleh nanti dicicipin ya. Tapi jangan lupa kita ingat waktu. Jadi kalau bisa 2-3 percobaan dilakukan, kenapa enggak ya? Oh ya, Bapak ingatkan kembali waktu kalian 15 menit ya. Bapak ingatkan kembali waktu kalian 15 menit. Jangan lakukan hal yang di luar apa yang Bapak perintahkan ya. Kalau bisa 2 percobaan 3 percobaan dilakukan langsung aja. Oke, waktunya 10 menit lagi. Silakan. Ayo. Mana? Percobaan yang lain udah? Oh, udah 10 menit lagi. Boleh, nggak apa-apa. Ini apa nih? Ini udah? Ini apa nih? Oh, yang betadine. Oh, silakan. Udah berapa percobaan kelompok 2? Kelompok 3? 4 percobaan, berarti 3 lagi ya? Oke, waktunya masih 10 menit lagi. Ini udah berapa percobaan? Bokit mas. Masal. Ya, betul. Mau banyak boleh, mau sedikit boleh nggak? Bapak nggak minta. Itu kan cuma perintahnya di mana? Ya, ini cuma perintahnya bagaimana kamu lakukan. Apa reaksinya? Ya, metalin kelompok ini udah. Opiknya mungkin boleh. Untuk percobaan berapa? 5. Silakan. Ya. Apa? Masih bisa? Oke. Ini percobaan ke 4. Ini percobaan sudah berapa? 3. Dipercepat ya. Makanya kalau bilang tadi kalau bisa 2-3 percobaan dilakukan dilakukan aja. Ini berapa percobaan? Udah 4. Ya. Oke, waktunya 7 menit lagi. Sabar, ya. Pelan-pelan. Oke, data yang kalian peroleh, Bapak ingatkan kembali, takutnya lupa. Catat apa saja ke dalam tabel. Ya, silakan. Biar atas. Boleh. Nanti Bapak cobain ya. Sekarang kita pakai dulu. Manis. Manis banget. Gimana lagi? Bisa jadi. Tanyain aja ke kelompok yang presentasi. Ya. Jadi kayak buah anggur ya. Taruh. Pakai air aja. Jadi kita prosesnya nanti aja. Kalau air di panas, pakai ini aja. Berarti harus bersih ya. Silakan. Oke. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Bapak kan sudah 5 praktek. Jadi jam 4. Buat praktek yang mana ini? Yang kasih ya Pak. Dicatat ya.
Ikutin pandu aja coba. Bisa pulang dulu dong. Apa yang terjadi dalam ya? Ya. Ya, ada lagi salamnya. Oke, kalau tidak berarti nanti iya boleh pinjam sendoknya nah? Boleh pakai memanaskan air? Ya. Pak. Langsung yang beri. Oh, mati lagi. Kenapa ini kamu sama terus? Ini ya, panas ya? Ya. Ini kepasang kamu jangan terlalu dekat berarti ya. Itu sudah. Ya. Boleh lagi, boleh. Berapa lagi sini ya? Tapi ingat hati-hati penggunaannya. Pakai lagi jalan. Silakan. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Tuh, 2, 3. Ya, 3 menit lagi udah selesai semua. Ya. Amati apa yang terjadi? Bantu apa ini? Sambil dia matiin, ya. Hati-hati jangan gitu ya. Hati-hati. Taruh aja di sini nggak apa-apa ya. Jangan panik. Kalau bisa ini yang paling asik. Kita taruh aja kayak gini ya. Sambil dicatat di datanya. Oke. Hati-hati yang kenapa? Percobaan enggak? Terakhir. Bapak ingatkan lagi ya, selalu jaga keselamatan. Jangan lakukan hal di luar apa yang Bapak perintahkan. Ini karena bahasa. Ya, jangannya lagi. Jadi nggak balik nanti. Ya, jangan lupa catat semua hasilnya di dalam tabel. Nggak sedikit nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya. Ya, dan kamu dari data yang didapatkan bisa tahu apa yang termasuk ke dalam fisika mana yang sudah.
Sambil diamati ya, sambil dibakar diamatin bagaimana perubahan yang terjadi, apakah fisika atau apakah kimia. Oke, baik, 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai? Oke, sudah dapat hasilnya? Kalau sudah, yang sudah selesai untuk kegiatan prakteknya, silakan dirapikan kembali, boleh ditaruh di pojokan. Siapkan untuk presentasi. Ya. Jangan lakukan di luar, ada yang pakai mouse nanti ya. Ya. Sudah selesai? Oke, boleh matikan, rapikan lagi. Jangan lupa kembalikan ke posisi semula ya. Meja yang semula bersih harus kembali bersih lagi. Oke, untuk yang maju pertama tadi Bapak lihat kelompoknya Nasta udah selesai duluan ya. Maka yang tampil pertama itu dari kelompok Nasta, dilanjutkan dengan kelompok 1, 3, dan 4. Oke. Sudah siap kelompok 4 dari kelompok 1? Kalau sudah silakan maju ke depan semuanya ya. Oke, sambil teman kalian presentasi, kalian boleh nanti siapkan apabila ada yang ingin bertanya, boleh tanyakan, ya. Ya, ini aja. Oke, silakan boleh dimulai. Yang lain teman-temannya boleh diperhatikan. Nanti siapkan bila mana ingin bertanya ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan kegiatan eksperimen. Oke, silakan ya. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Nama saya dari kelompok 4. Nama saya Siti Romiati Rahman dari kelompok 2. Pengamatan kegiatan eksperimen kali ini yang Tabelnya di mana nah? Tabelnya. Oke, jawabnya di tabelnya aja ya. Tabel yang tadi. Nah, sambil di situ aja ya. Silakan. Ya, silakan. Bagaimana hasil percobaan pertama? Apakah fisika dan kimia? Apa ciri-cirinya? Silakan dijelaskan ya. Boleh? Coba kimia. Gimana kelompok yang lain? Oh, maaf. Dilanjutkan dulu aja, silakan sampai selesai ya. Tidak berpoin ya, tapi kita dibereskan semuanya. Percobaan kedua bulan dipanaskan, produksi padat, perubahan warna menjadi coklat lalu hitam, berbau karamel lalu gosong.
Percobaan kedua hasilnya apa? Kimia. Kimia. Percobaan ketiga, gula dan air tercampur padat dan cairan berlebar. Gula larut dan tidak terlihat dari selanjutnya terlihat lagi rasa air menjadi manis berbahan fisika. Percobaan keempat, tepung dan betadin cairan putih keruh dan cairan coklat tidak berubah. Terjadi perubahan warna drastis menjadi biru kehitaman perubahan kimia. Percobaan kelima, es batu dipanaskan, bongkahan es padat berubah, es kembali perubahan biru dan padat menjadi cair perubahan fisika. Percobaan keenam, gambaran kontras tidak berubah, hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran menjadi lebih kecil, perubahan fisika. Percobaan kertas dibakar, gambaran kertas padat berubah, menghasilkan bau asap gas serta energi panas dan cahaya perubahan kimia. Sudah semua? Oke, jadi percobaan pertama menghasilkan perubahan apa nak? Perubahan fisika atau kimia nak? Kimia. Percobaan kedua Menjadi coklat lalu hitam. hasilnya perubahan fisika kimia. Kimia. Percobaan ketiga Rasa air menjadi manis. hasilnya perubahan fisika atau kimia. Fisika. Kalau keempat Warna drastis menjadi biru kehitaman. perubahannya fisika atau kimia. Kalau kelima perubahannya fisika kimia. Yang keenam fisika kimia. Enam fisika. Oke, yang ketujuh Kimia. oke, bisa membedakan mana fisika sama kimianya. Oke, ada yang mau bertanya dulu nak dari kelompok 2? Gak ada? Boleh silakan. Kenapa gulanya bisa larut dan tidak terlihat lagi? Iya, kenapa tuh? Kenapa gulanya bisa larut dan tidak terlihat lagi? Bisa menjawab? Silakan, beri waktu. Bisa? Bisa atau tidak? Oke, kalau gitu kayaknya agak kesulitan ya. Nanti biar bapak aja yang jawab. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti bapak jelaskan sistematis untuk presentasinya ya. Nah, jadi yang dijawab itu yang hanya ada pada tabel. Jelaskan aja. Nanti perubahan pertama sampai ke 7 itu fisika atau kimia. Nah, silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan. Silakan ya. Ya, yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Ya, ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Asra Aurora Rozalika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yusmia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Selima Tingkat dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Regina dari kelompok 1. Oke, gimana hasilnya? Percobaan pertama, silakan. Percobaan pertama, tubuh putih dan cairan bening. Perubahan wujud berubah. Posisi materi zat baru berubah, menghasilkan zat baru liat. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan zat.
Kesimpulan perubahan kimia. Perubahan pertama kimia ya. Percobaan kedua, gula dipanaskan, kristal lebih padat, berubah ya. Perubahan warna menjadi coklat, hitam timbul bau harapan. Yang lain sambil diperhatikan ya. Perubahan kimia Yang kedua perubahan kimia. Oke. Percobaan ketiga, gula tambah air, kristal lebih padat dan cairan berubah tidak ulang gula larut dan tidak dipulihkan lagi rasa air menjadi perubahan fisika. Perubahan fisika. Oke. Percobaan keempat, tepung ditambah betanin, cairan putih keruh dan cairan coklat. Perubahan Julius yaitu tidak berubah. Komposisi materi zat baru berubah, menghasilkan zat baru. Ya, gejala perubahan yang terjadi perubahan warna drastis menjadi biru kehitaman. Kesimpulan perubahan kimia. Oke, perubahan kimia. Lagi. Percobaan kelima, sesuatu dipanaskan. Usaha es panas berubah, tidak berubah, tidak. Es meleleh berubah wujud dari padat menjadi cair. Perubahan fisika. Percobaan tentang kertas digunting, lembaran kertas padat. Perubahan wujud tidak berubah, komposisi materi zat baru tidak berubah, menghasilkan zat baru tidak. Tidak perubahan yang terjadi, hanya terjadi perubahan ukuran ukuran kecil. Perubahan fisika. Percobaan keenam, kertas digunting, lembaran kertas padat tidak. Percobaan ketujuh, kertas dirapikan. Keadaan awal, lembaran kertas padat. Perubahan wujud tersebut tidak berubah. Komposisi materi zat berubah oleh menghasilkan zat baru yang tidak bersiap. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan zat tertentu terdapat perubahan tersebut. Menghasilkan kuantitas gas sekitar kesimpulan termasuk perubahan fisika perubahan kimia. Sudah beres? Jadi perubahan pertama itu termasuk perubahan apa lah? Iya. Yang kedua? Fisika kimia. Oke, yang ketiga? Fisika Yang keempat? kimia. Yang kelima? Fisika Yang keenam? fisika Yang ketujuh? kimia. Oke, berarti udah bisa membedakan mana fisika mana kimia. Sudah. Oke, bertepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kita tutup, silakan boleh tutup dulu kan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan kelompok 3. Oke ya, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Perkenalkan nama saya Nur Firdarita. Perkenalkan nama saya Saleh Kasenti. Perkenalkan nama saya Sri Sabrina. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Percobaan kesaji sebelum kue kakak sekolah menghasilkan gas kalau menyebabkan
berubah, menghasilkan zat baru. Iya. Gejala perubahan yang terjadi, perubahan warna menjadi coklat lalu hitam, timbul bau, karamel lalu gosong. Kesimpulan perubahan kimia. Percobaan ketiga. Bila air berisap putih, padat dan cairan bening, perubahan menjadi berubah. Komposisi materi dan baru tidak berubah, menghasilkan zat baru tidak. Gejala perubahan yang terjadi, gula larut dan tidak terlihat lagi rasa air menjadi manis. Kesimpulan perubahan fisika. Pasukan keempat. Keadaan awal cairan putih cairan putih berubah cairan coklat berubah tidak berubah. Komposisi materi berubah ya. Gejala perubahan yang terjadi menjadi perubahan warna drastis menjadi kegelapan. Kesimpulan perubahan kimia. Percobaan menerima sesuatu panaskan sekarang awal bongkaran tes karat perubahan wujud berubah komposisi materi zat baru tidak berubah menghasilkan zat baru tidak gejala perubahan yang terjadi es meleleh berubah wujud dan padat menjadi air. Kesimpulan perubahan fisika. Percobaan ke-6. Kertas digunting. Keadaan awal lembaran ditukar kertas padat. Perubahan wujud tidak berubah. Komposisi materi zat baru tidak berubah. Menghasilkan zat baru tidak. Gejala perubahan jadi hanya terjadi perubahan bentuk kesimpulan menjadi lebih kecil. Kesimpulan yaitu perubahan fisika. Percobaan ketujuh. Keadaan awal percobaan ketujuh. Kertas dibakar. Keadaan awal lembaran kertas padat. Perubahan wujud berubah. Komposisi materi zat baru berubah. Menghasilkan zat baru. Ya. Gejala perubahan yang terjadi menghasilkan abu, asap, gas, serta energi panas dan cahaya. Kesimpulan perubahan kimia. Oke, jadi udah semua? Oke, baik, silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 dari hasil presentasinya? Gak ada? Oke, kalau gitu silakan bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum
gas meleleh merubah wujud dari padat menjadi cair. Kesimpulan termasuk perubahan fisika. Percobaan ke-6, kertas sebaran kertas padat, perubahan wujud tidak berubah, posisi materi zat baru tidak berubah, pemasukan zat baru tidak. Dalam perubahan yang terjadi hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran menjadi lebih kecil. Kesimpulan perubahan fisika. Percobaan kertas yang dibakar. Keadaan awal lembaran kertas padat, perubahan wujud berubah, komposisi materi zat baru berubah, menghasilkan zat baru. Ya, dalam perubahan yang terjadi menghasilkan abu asap, gas serta energi panas dari cahaya. Kesimpulan perubahan kimia. Sekian dari kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak, kan bapak yang bantu ya. Oke, nah ini kelompok keempat penampilan terakhir. Ada yang mau bertanya dulu terkait materi yang disampaikan dari hasil eksperimennya? Gak ada? Oke, kalau gitu silakan beri tepuk tangan buat kelompok keempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, kalau kita sudah praktek, Bapak yakin kalian juga sudah paham bagaimana cara untuk membedakan mana itu perubahan fisika dan mana itu perubahan kimia. Oke, Bapak ingin tanya dulu, ada yang bisa membuat kesimpulan bagaimana apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Membuat kesimpulan? Boleh? Bisa tidak? Apa? Jadi kesimpulan hari ini itu zat perubahan fisika itu tidak menjadikan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu menjadikan zat baru. Oke, kuncinya kalau fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan untuk kimia menghasilkan zat Baru. Oke, coba perhatikan ke depan. Ini secara singkat apa saja yang sudah kita pelajari, boleh diperhatikan ke depan. Nah, secara pengertian perubahan fisika itu adalah perubahan wujud atau bentuk suatu zat tetapi tidak menghasilkan zat baru. Nah, adapun perubahan yang terjadi itu hanya bersifat sementara atau irreversible, dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Kalau kalian lihat tadi kalian pakai lilin. Lilin itu kan ketika dibakar dia mencair menjadi tetesan air. Nah, tapi lama-kelamaan tetesan tersebut akan menggumpal kembali menjadi lilin. Nah, karena kembali ke bentuk semula, maka yang terjadi adalah perubahan fisika. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih untuk perubahan fisika? Nih, ada 4. Yang pertama, tidak terbentuknya zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya melibatkan perubahan wujud atau bentuk. Nah, kemudian tidak menghasilkan perubahan baik itu warna, bau, rasa secara kimiawi. Jadi kalau misalkan ada perubahan rasa yang tadinya biasa menjadi manis atau menjadi asin, itu adalah termasuk perubahan kimia. Oke. Nah, lalu yang kimia itu yang seperti apa sih? Nah, perubahan kimia sama seperti yang teman kalian Safira sampaikan, itu perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat jenis baru, di mana perubahan ini bersifat berbeda dari asalnya serta bersifat permanen. Kalau permanen berarti dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, peristiwa apa saja yang termasuk dalam peristiwa perubahan kimia? Ada banyak. Nah, contoh ciri-cirinya, terbentuknya zat baru. Nah, tadi sudah disampaikan sama kalian, fisika itu terjadi pada kegiatan melarutkan gula di dalam air. Terus apa lagi dalam praktek tadi yang termasuk ke dalam fisika? Apalagi? Coba dibuka dulu hasil prakteknya tadi ya. Yang fisika apa lagi? Air yang dipanaskan, ya kan? Pakai air ya. Terus apa lagi?
kertas digunting menjadi bagian yang lebih kecil. Itu berarti dia kembali ke bentuk semula. Karena kan hanya berubah ukurannya saja. Tapi kalau terbentuknya zat baru yang kimia, berarti dia berubah. Contoh tadi dari apa tuh yang namanya peristiwa pertama, ya kan? Itu ada perubahan warna dari yang semula airnya berwarna bening, warna cukanya ketika ditambahkan dengan baking soda itu ternyata dia berubah warna. Nah, bersifat permanen. Yang ketiga, terjadi perubahan energi. Nah, kemudian terjadi perubahan warna. Tadi di praktikum keempat, di mana itu ada larutan tepung dicampurkan dengan betadin, terjadi perubahan warna. Ada yang warna kebiruan, ada yang berwarna keunguan, ada yang coklat. Nah, kalau seperti itu tandanya apa? Tandanya adalah dia mengalami perubahan kimia. Kalau tadi ada yang bertanya, kenapa bisa berubah warna, Pak? Karena betadin itu mempunyai senyawa iodium. Iodium itu apa, Pak? Untuk mengetahui apakah zat tersebut mengandung amilum atau enggak. Amilum itu apa sih? Pati. Ya, amilum itu adalah pati. Jadi, kalau misalkan tepung apapun itu ketika dia bertemu dengan betadin berubah warna menjadi kebiruan, hitam, ungu ataupun yang lainnya, maka zat tersebut mengandung amilum atau dalam artian pati. Oke? Nah, lalu ini yang sering terjadi tadi di praktek pertama, terbentuknya gas. Tadi juga di kristal di kristal gula tuh dia kan membuih kan? Membuih partikel-partikelnya. Berarti dia terbentuknya gasnya terbentuk. Ya. Jadi itu kimia dan terbentuknya endapan. Endapan tadi kalau nggak salah banyak ya yang nempel tuh di sendok lengket. Nah, berarti semua yang terjadi zat baru, permanen, perubahan energi, warna, terbentuk gas, terbentuk endapan, itu semua termasuk ke dalam perubahan kimia. Paham sampai sini bagaimana membedakan? Nah, biar lebih paham Bapak punya contoh. Perubahan kimia itu contohnya seperti pembakaran pada kayu yang menjadikannya abu. Kemudian ada besi yang berkarat. Berkarat kan berarti berubah. Nah, tercipta zat baru. Lalu nasi yang menjadi basi. Nah, biasanya yang nasinya bekas didiamkan dia akan berjamur. Kemudian fermentasi singkong menjadi tape. Singkong ya beda, bentukannya keras, ya kan? Tapi ketika dia sudah difermentasi akan menjadi lunak. Rasanya pun beda, jadi asam. Ya, seperti itu cara membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Oke, baik ya. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Kalau tidak berarti Bapak ingin minta dari kalian, boleh ada yang mau menyampaikan? Kita mulai dari bagaimana perasaan kalian setelah melakukan eksperimen hari ini, ya? Boleh ditulis di sticky note yang Bapak berikan, ya. Nanti sticky note-nya boleh kalian tempel di depan, ya. Nanti jangan lupa tempel di depan, ya. Jangan lupa ungkapkan perasaan kalian dari kegiatan praktek tadi, ya. Oke, Bapak minta satu orang aja deh ingin mengungkapkan perasaannya. Boleh, Mas? Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya di depan? Satu orang aja. Nanti yang lain ditempelkan ya. Nanti Bapak bacakan. Ya. Satu orang siapa yang mau mengungkapkan dari perasaannya praktikum hari ini? Nasa mau? Oke, boleh berdiri, Nak. Silakan. Dan hari ini sangat senang karena bisa tahu apa perbedaan fisika dan kimia. Ada hal menarik lain hari ini? Oke, bentuk tangan dulu buat Nasa. Oke ya. Yang lain ditulis jawabannya, nanti Bapak lihat bagaimana perasaan kalian. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua juga ya, silakan.
dijawab di barisan yang kedua. Apakah dengan eksperimen ini bisa memahami perubahan fisika dengan kimia? Nanti tulis jawabannya kenapa. Kalau memahami, konteks memahami itu berarti kalian mengerti dengan cara ini, berarti saya bisa memahami tentang fisika dan kimia. Dan apa hal yang membuat kalian bisa mengetahui perubahan fisika dan kimia? Ya, silakan. Oke, sudah dulu. Ya, waktunya 1 menit. Silakan. Kalau sudah, Bapak minta silakan tempelkan di depan. Ya, silakan. Boleh silakan. Yang sudah boleh tempelkan di depan. Kita tutup saja. Ya. Silakan. Yang sudah boleh tempelkan hasilnya di depan. Silakan. Yang sudah boleh ditempelkan. Nanti Bapak membaca satu. Ya, penasaran. Kalau kegiatan hari ini menarik untuk dipelajari, berarti kita bisa pertemuan berikutnya praktek. Ya, Boleh Pak, selalu. Udah semua? Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bapak sebelum kita tutup. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak apa manfaat dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini di sekolah ataupun di lingkungan rumah kalian? Ada yang bisa? Boleh? Aisyah? Yang kita dapat pelajari kali ini adalah kita harus sering membuang sampah pada tempatnya di sekolah maupun di rumah karena makanan yang kita konsumsi setiap hari bisa membusuk atau basi. Oke, berarti itu termasuk perubahan apa nak? Kimia. Ya, ketikanya ya baru. Jadi kalau makanan yang dibiarkan itu akan membusuk. Jadi harus banyak kita menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Membuang sampah pada Tempat sampah. bukan tempatnya ya, tapi tempat sampah. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Oke, baik. Bapak ingatkan juga untuk pertemuan berikutnya, Bapak nanti akan rangkum di sini. Lihat kalau responnya positif tentang praktek, berarti minggu depan kita akan praktek lagi. Nah, untuk materinya itu adalah pemisahan campuran. Jadi nanti silakan dibaca dulu materinya. Kalau sudah nanti kita praktek. Oke? Kalau begitu silakan ketua kelas boleh pimpin doa. Duduk siap.